mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film maksudnya. Uang saya unlimited. Hai guys, kali ini gue akan menghadirkan tutorial tobat bagi kalian para begal atau maling yang lagi nonton video gua. Tobat sat daripada lu dikirim ke neraka. Nih gue kasih gambaran neraka di video ini dah. Oke, daripada berbacot real lebih lama lagi, mari kita gaskan. Di awal film kita diperlihatkan seorang begal uang rakyat bernama Dodi. Ya elah, pakai disensor segala. Yang kala itu sedang merampok toko perhiasan di mana dengan bermodalkan pistol fire yang biasa dipakai menyembuhkan orang oleh dukun Cyberpunk. Nah, itu dia teknik penyembuhan di masa depan, cuy. Membuat para warga jadi tak bisa berkutik sama sekali hingga Dodi berhasil melarikan diri dan bersembunyi di sebuah gerobak. Modal pistol mainan 50.000 bisa gacor parah. Malam harinya pacar Dodi pun bisa-bisanya diantar pulang oleh temannya karena ia kebetulan tak bawa kendaraan. Hasil saat sampai ia langsung disambut oleh Dodi dan terjadilah perbacotan ria, dimana seperti yang kita ketahui kalau woman diantar pulang sama cowok lain bukan selingkuh, tapi kalau kita nih yang cowok-cowok diantar pulang sama woman lain, auto dianggap selingkuh cuy. Pucek kata gue teh. Oh, ya kenapa kamu kan nolak? Ya kenapa kamu harus? Gak bisa pulang sendiri? Ya kenapa aku harus nolak? Kan aku bawa kendaraan. Alasan klasik woman ya guys ya. Giliran kita gitu auto dikasih tutur ramah lingkungan. Kala itu Dodi pun langsung mengancam si berbatang ini dengan pistol yang dibeli di toko 5.000 sampai ia lari kalang kabut, sedangkan pacarnya yaitu Mirna berusaha meyakinkan Dodi kalau ia hanya cinta Dodi sampai mampus. Aku kasih tau sama kamu, aku tuh gak mungkin selingkuh. Alah bacot. Dengan lu mau diantar pulang sama cowok lain udah mengartikan sesuatu yang negatif cuy. Women. Di sana rupanya Mirna adalah seorang woman begundal yang kerjanya hanya bisa morotin sambil berjualan serabi Bandung karena saat Dodi memberi Mirna uang hanya 1 juta, itu pun hasil dari GB dosa jalur kesesatan. Kan aku nggak bisa ngasih uang kamu banyak gimana? Ya udah. Ya udah apa? Ya udah, kalau aku deket sama cowok lain, aku berhubungan sama cowok lain, ya kamu jangan ganggu. Kebiasaan beberapa woman, modal selangkangan doang, pengen dapat yang banyak duit. Intinya kalau ketemu woman modelan kayak gini, dia cuman mau duit lu doang cuy. Mendengar itu Dodi auto tahu sifat pacarnya selama ini yang memang suka selingkuh. Apalagi manusia berbatang yang mendekatinya naik mobil cumi darat tak seperti dirinya yang hanya mengandalkan transportasi berupa kaki. Hingga akhirnya Dodi pun menciptakan karakter Joker, manusia jahat tercipta dari pacar yang minta ratusan juta. Asik. Nah, ketika Dodi pulang, ia pun ketemu dengan guru Ronaldo yaitu Madun. Ya makanya susah menang Piala Dunia, belajar sama Madun sih. Dimana melihat Madun, Dodi langsung mencurahkan isi hatinya yang diselingkuhin. Tapi Lu bilang apa? Gebetan lu selingkuhin lu. Yang ada tuh lu selingkuhin istri lu. boom, gebleknya kurang mengalir kayak pipa Rucika. Rupanya Dodi udah punya istri cuy, pakai selingkuh segala. Jadi ini selingkuh di atas selingkuh. Melihat temannya begitu membegundalkan, Madun pun mengajaknya untuk sedikit mabuk agar Dodi bisa melupakan masalah hidupnya untuk sementara. Bahkan Madun juga menceritakan kisah hidupnya yang dulu sama membegundalkan seperti Dodi. Cuman ini Madun lebih ke BGGST. Gua dulu pernah ngalamin kayak lo. Sampai-sampai gue pernah berpikir untuk ngejual anak gue yang masih bayi. Ini mah bukan galau lagi bang, tapi psikopat. Namun mendengar cerita dari Madun, Dodi bukannya tobat kembali ke jalan kebenaran. Ya walaupun mabuk dikit gak ngaruh. Karena selesainya mabuk, Dodi pun pulang-pulang langsung mencari sertifikat untuk dijual. Ini nyari sertifikat rumah mana sih? Sertifikat rumah? Ya. Untuk apa? Mau dijual. Mantap, terinspirasi dari Madun. Daripada jual anak mending jual rumah. Kala itu istrinya yaitu Tina tentunya menolak dan berusaha tak memberikan sertifikat rumah sampai-sampai otak Dodi mulai keinget omongan Madun kalau harga anak di pasaran sangat mahal melebihi harga sebuah rumah. Alhasil Dodi seketika mengurungkan niatnya untuk menjual rumah dan mulai menerapkan hal yang dulu tak dilakukan oleh Madun, yaitu menjual anaknya. Gila nggak tuh? Lagi lucu-lucunya loh. Jual bayi. Iya, gue jual aja bayi gue. Top tier manusia paling bego di dunia. Dodi pun seketika mengambil anaknya untuk dijual. Buset dah, lucu gitu bisa-bisanya mau dijual. Kiloin aja bang, nambah sesatnya.
Namun beruntung saat mau dipasarin di keranjang kuning dan toko oren, para warga pun langsung datang untuk merebut kembali bayi Tina, sehingga Dodi langsung surrender dari sana sebelum ditumbuh oleh user Gatot. Ciah, rugi punya pistol, kagak dipake. Beberapa hari kemudian Dodi yang udah tak pernah pulang sampai-sampai gak pernah ganti baju. Iyo, bayangin berapa banyak tungu yang menempel di sana. Ia pun berhasil melihat target penghaya begalannya. Ya elah, ini NPC GG Gaming sekali ya. Ngitung uang sebanyak itu di jalan. Tapi saat mau ngebegal, rupanya nih woman memiliki ilmu pertahanan tingkat tinggi yang memang diperuntukkan untuk melindungi diri, bukan buat tawuran saling serang antar perguruan. Acuaks. Sampai-sampai membuat Dodi surrender dari sana karena para warga tiba-tiba mengejarnya menggunakan ulti Zilong. Namun beruntung si Dodi berhasil dibantu oleh Madun dengan mengalihkan amukan warga sebelum para warga ditumbuh habis-habisan oleh Madun. Nah, di sisi lain, seorang manusia berbatang yaitu selingkuhan Myrna bernama Juna sedang membeli sebuah jimat ke aki-aki ini yang kekuatannya bisa membuat Myrna tersaknikan dengan dirinya. Ya elah, lu bawa Pajero aja dia udah sakni bang, apalagi pakai jimat. Tak berselang lama, Dodi pun juga datang ke aki-aki ini, penjual Infinity Stone khas Konoha yaitu batu aki, di mana kedatangannya untuk mengeluarkan segala keluh kesahnya yang begitu mengwak-wakan. Semua yang gue lakuin gagal terus. Gue begal gagal, nodong gagal, punya cewek demen selingkuh. Gua jadi Dodi auto frustasi. Karena rupanya si Dodi juga beli jimat di sana dan udah dipakai tapi nggak work sama sekali, makanya hidupnya serba gagal. Yang kata si aki-aki itu bisa terjadi akibat Dodi sudah melanggar pantangan berupa memberi imbalan jasa rutin mahar untuk saya. Berupa memberi imbalan mahar untuk si aki-aki ini tiap bulannya. Kekuatan jimat bisa diperpanjang cuy. Udah kayak billing warnet aja, nggak ditambah bisa mati. Di sana si Aki juga bilang kalau kekuatan jimatnya udah dipindahkan ke pelanggan baru yaitu Juna yang tentunya membuat Dodi terbagongkan. Anjas, itu selingkuhan pacar gua kocak. Begitulah kira-kira kata Dodi. Dimana kata si Aki hal itu bisa terjadi sebab Juna lebih banyak memberinya uang ketimbang Dodi yang hanya bisa memberi tutur rahayu seperti para oknum petinggi yang lagi nyalon. Apa teman-teman? Yap, benar. Janji. Dia sudah banyak memberi saya uang, bukan seperti kamu memberi janji. Itulah pentingnya melakukan serangan matahari terbit ketimbang memberi janji. Tapi ada juga nih yang udah ngelakuin serangan fajar pas kalah. Uangnya minta dikembaliin. Acueks. Kala itu Dodi pun memohon semohon-mohonnya dan janji akan memberikan mahar yang lebih mahal lagi dari Juna. Hasil mendengar itu si Aki ini auto tersaknikan mendengar kata duit. Tapi dengan syarat jika tak menepati janji, Dodi bisa auto wasted seketika. Ya janganlah. Kalau dia wasted film tamat cuy. Setelah deal dengan persyaratannya, si Aki mulai komat kamit baca mantra. Itu baca mantra apalagi kejang kena struki. Dan selesainya mantra tersebut akhirnya jimat Dodi sudah bisa digunakan dengan durasi 30 hari. Udah kayak beli cheat VVIP cuy. Sepulangnya menambah billing kekuatan jimat, kini Dodi pun mulai melakukan perampokan di sebuah money changer dan ternyata jimatnya tak bisa digunakan karena ia harus melakukan baku hantam dengan para minion. Ya elah bang, lari bawa pentungan ditendang sekali langsung tepar. Dasar NPC. Dodi pun kembali datang ke tempat si Aki dengan menodong senjata membuat bodyguardnya ketar-ketir termasuk juga si Aki yang padahal ketika Dodi ingin menembak si Aki. Dodi, lu lupa ya kalau itu pistol mainan beli di toko 5.000? Mana bisa nembak? Karena lupa pistolnya adalah pistol mainan, si Dodi lebih memilih menggedik-dik si Aki ini sampai tepar begitu saja. Meskipun ujung-ujungnya Dodi berhasil dihentikan oleh para bodyguard yang kembali berdatangan untuk melakukan open war. Nah, si Dodi yang berhasil dikalahkan, kini ia pun diseret dibawa ke sebuah danau untuk ditenggelamkan begitu saja cuman modal karung yang dipakaikan di kepala. Ya elah gitu doang mana bisa tenggelam, tinggal buka woi.
Tapi yang namanya sinetron ya pastinya bisa dong. Noh lihat, udah kayak kapal Titanic aja tenggelamnya. Setelah tenggelam, Dodi pun diselamatkan oleh kameramen dan ditransfer ke rumah sakit untuk menjalani koma. Di mana selama koma barulah nyawa Dodi ditransfer oleh sang editor menuju dunia matahari untuk menjalani siksa neraka. Itu apaan cuy yang terbang? Kilat kuning dari Konoha kah? Bahkan selama siksa neraka, Dodi pun mulai mengingat kebegundalan apa saja yang dilakukannya selama ini. Karena selama di neraka, ia sama sekali tak bisa melakukan baku hantam dengan para shinobi Konoha yang berseliweran melewatinya. Tunggu di mana? Udah kayak flash aja cuy, kencang amat. Hingga akhirnya akibat saking sakitnya ditumbuk oleh para makhluk penghuni neraka, Dodi yang tak bisa berbuat apa-apa harus kesakitan di dunia manusia dan berujung pendeletannya setelah Pak Dokter ini mengecek melalui stetoskopnya, melihat bahwa detak jantungnya sudah track lurus tak naik turun lagi seperti grafik Bitcoin. Yaelah dok, udah bener tadi ngecek pakai stetoskop, sekarang dilepas terus diganti ngecek pakai jari. Setelah si dokter keluar, datanglah seorang misterius dengan menggunakan flickernya yang tiba-tiba datang untuk membangunkan Dodi dari kematian. Bahkan sekalian membuatnya sadar dari kebegundalannya selama ini, meyakinkan kalau kehidupan di dunia lebih mantap jiwa ketimbang hidup di neraka selamanya. Mau menerima siksa bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat nanti. Tidak, saya nggak mau. Beginilah cara menyadarkan seorang begal cuy. Harus ditransfer dulu nyawanya ke neraka, kalau udah kapok ya baru tobat dia. Nah beberapa hari kemudian Dodi yang udah boleh keluar dari rumah sakit, kini ia pun harus mengcosplay seperti guru gai dengan tongkat kemana saja. Lah, perasaan Dodi itu hampir mati karena tenggelam dah, bukan kecelakaan. Itu kenapa kaki bisa sampai make tongkat? Ia pun melihat seorang mama yang makan hingga membuat cacing-cacing di perutnya baku hantam. Dan tanpa mengatakan cacing-cacing di perut, curi semua nutrisi. Pemilik warung yang melihat kehadiran Dodi pun langsung mengusirnya sebab berita tentang Dodi adalah maling sudah FYP di mana-mana. Biasalah, kehidupan Wakanda sesuai FYP cuy. Pagi harinya Dodi yang ingat kata-kata dari manusia misterius untuk bertobat mencari pahala dengan cara sholat. Ia pun kini mengunjungi sebuah masjid untuk sholat sampai dilihat oleh tetangganya yang tentunya langsung terbagongkan. Beneran dia mau sholat? Meskipun sempat tak yakin ya kali Dodi tobat. Bapak yang bernama Jono ini pun mulai mengintai pergerakan Dodi dan ia pun baru sadar kalau Dodi sudah kembali ke jalan kebenaran. Bahkan ia langsung pergi dari sana untuk memberi kabar istri Dodi kalau suaminya udah tobat. Nah baru aja tadi siang tobat. Saat malam harinya Dodi yang melihat kotak amal di masjid malah kembali ke setelan pabrik. Namun percobaan permalingan itu berhasil dihentikan oleh seorang minion setelah ia memberi uang Dodi untuk mengisi ulang perutnya. Oh, Dodi nekat ngemaling karena lapar toh. Lah, jadi manusia silver aja bang, gacor itu lagi zamannya. Kala itu Dodi pun datang ke sebuah warung untuk beli mamam. Mau ngapain kamu? Pakai nanya orang duduk mau ngapain bang? Ya mesen lah. Dodi yang bilang kalau ia ke sana untuk mesen tapi baru aja mengeluarkan uangnya. Uang dari mana itu? Pasti mencuri ya? Buset, ini Dodi kayaknya kagak dikasih punya uang cuy. Lagian lihatlah skin Dodi. Kaki pincang gimana caranya nyuri oi. Karena terus-terusan terkena hinaan, Dodi pun langsung pergi dari sana meskipun udah sempat ditawarin nasi gratis oleh pemilik warung yang diam-diam juga ternyata ikutan merosting Dodi dari belakang. Cacat, sombong. Serba salah cuy, jadi jahat salah, tobat pun salah. Nah saat pergi Dodi pun melihat selingkuhannya yang selingkuh. Dodi selingkuh, terus selingkuhannya selingkuh. Mantep sekali sakitnya. Ia pun mulai kembali membegundalkan dengan menantang Juna duel. Tapi sayangnya Juna tak peduli karena baginya yang berduit akan selalu menang. Jadi tak ada gunanya melakukan hal yang sudah tahu siapa pemenangnya. Asik. Mahkotamu lagi di Last King.
Kemudian keesokan harinya, Juna yang udah terlalu sakne dengan Mirna, ia pun mulai mengajak Mirna untuk segera melakukan ritual jadi batok casan secara sah alias menikah. Namun Mirna yang masih takut dengan Dodi, Juna pun mencoba meyakinkan Mirna seberapa berani dirinya, jangankan Dodi. Sama Mio Mirza aja gue kagak takut, begitulah kira-kira kata Juna. Aku ini nggak takut sama Dodi. Sama siapapun aku nggak takut. Demi hubungan kita. Widih, berarti berani sama Tuhan dong. Keras bang, blok. Mendengar bacotan Juna yang begitu laki, dari kejauhan datanglah Dodi yang teriak genjeh. Mencari keberadaan Juna, tapi bukannya Juna yang berhadapan dengan Dodi, melainkan si Mirna yang setelah membuka pintu langsung kembali menutupnya karena tak kuat menahan bau jigong dari mulut Dodi. Makanya pulang Dot, sikat gigi. Tak berselang lama datanglah manusia misterius ini lagi yang menasihati Dodi kalau mau tobat jangan selingkuh goblok. Alhasil mendengar itu Dodi tak jadi mengamuk, terlebih lagi ia langsung diamankan oleh para preman mental bebelak ini untuk ditransfer ke suatu tempat menggunakan mobil. Udah kaki pincang pakai dieksekusi lagi. Ya Mas. Lu jangan bikin dia mampus ya. Ramah sekali ya kata-katanya. Beruntung dengan pertolongan sutradara, mobil cumi darat itu pun mogok seketika, entah karena dihack oleh Henkel FF atau siapa. Tapi dengan matinya mobil tersebut, Dodi pun bisa melarikan diri dari sana karena saat preman ini mendorong, temannya di dalam mobil pun udah dibikin wasted oleh Dodi. Bang, katanya lu tobat, malah makin ngebarbarin. Setelah berhasil kabur dari sana meski susah payah karena harus jalan pakai gaya sangkuni, si Dodi pun tetap berhasil ditemukan bahkan digedik menggunakan balok yang sedikit letoy. Dan selesai menumbuk barulah para minion ini pergi dari TKP. Nah ketika lagi rebahan santuy, Dodi pun dibangunkan oleh sosok misterius ini lagi yang kerjanya berflicker no cooldown. Dia siapa sih? Dimana kedatangannya sekarang ingin kembali meyakinkan Dodi agar bisa benar-benar tobat, dan setelah dirasa Dodi sudah meyakinkan untuk tobat, barulah bapak ini menghilang, sedangkan Dodi kembali melanjutkan perjalanannya untuk pulang menemui istrinya yang pada saat itu kebetulan juga mencari keberadaan Dodi. Kala itu saat berjalan beribu-ribu sentimeter, akhirnya Dodi pun berhasil menemukan istri bersama anaknya, namun lagi-lagi berwajah meet and greet. Editor yang psikopat pun menghadirkan Dodi cobaan lagi. Widih, ini baru editor berkelas cuy. Biasanya kagak kena cuy, ini keren bener editannya. Dodi yang berani mengorbankan dirinya untuk istri, ia pun akhirnya terkapar lemas di jalan. Bahkan setelah beberapa bulan tepar di rumah sakit, akhirnya Dodi bisa sadar dari koma dan langsung memeluk istrinya yang sudah kangen pake banget. Alhasil film ini pun ditutup dengan pertobatan Dodi yang kembali ke jalan kebenaran dan surrender jadi manusia berbatang yang membGGST-kan. Intinya, kalau lu udah celaka baru tobat, kalau belum mah gaskan aja dulu. Ya hoki-hokian lah ya antara meningsoy sama hidup lagi kayak Dodi. Oke, pesan immortality-nya di sini, kalau udah berkeluarga nggak usah selingkuh blok, udah miskin selingkuh tampang pas-pasan blok.